menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau
Yesus. Kau urapi setiap kami Tuhan, Kau jamah setiap kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, kami boleh diberikan roh pengertian Tuhan yang berasal daripadamu Tuhan Yesus, agar kami boleh memahami Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, kami mau diubahkan lebih lagi Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun langkah hidup kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang menjadi jawaban-jawaban atas persoalan hidup kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau pasang telinga kami Tuhan. Kami mau berikan hati kami hanya untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Kami mau duduk diam Tuhan dan berkonsentrasi dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom warga kerajaan Allah, selamat malam. Puji Tuhan, saya bersyukur jika pada malam hari ini saya dipercayakan oleh Tuhan untuk membagikan sesuatu kepada saudara sekalian. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan yang baru, yaitu bulan November. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, bulan di penghujung tahun. Tema kita pada bulan ini adalah Glorify God Through Family, atau memuliakan Tuhan melalui keluarga. Wow, ini hal yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Tema yang sangat luar biasa menurut saya, karena bagaimana kita harus memuliakan Tuhan melalui keluarga kita. Kita harus mempermuliakan Tuhan lewat keluarga kita. Bagaimana keluarga kita harus menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam memuliakan Tuhan. Karena bukan hanya diri kita saja yang harus memuliakan Tuhan. Bukan hanya kita saja yang menjadi suratan yang terbuka atau kitab yang terbuka. Seperti yang disampaikan pada bulan yang lalu. Kita memuliakan Tuhan bukan hanya lewat kehidupan kita, tetapi kita juga harus mempermuliakan Tuhan lewat keluarga kita. Keluarga adalah peranan yang kedua yang harusnya juga mempermuliakan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, saya rasa kita semua sudah sangat hafal ya dengan ayat yang satu ini, di mana firman Tuhan ini berkata menjadi saksi di Yerusalem kecil kita terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebelum kita menjadi saksi keluar, kita harus bisa menjadi saksi dulu di tengah-tengah keluarga kita. Sebelum kita menjadi saksi untuk tetangga-tetangga kita, atau sebelum kita menjadi saksi di mana Tuhan tempatkan kita, kita harus menjadi saksi terlebih dahulu di tengah-tengah keluarga kita. Tema saya pada malam hari ini adalah God's blessing on family, atau berkat Tuhan atas keluarga. Berkat Tuhan atas keluarga saya dan keluarga saudara. Keluarga seperti apa yang diberkati oleh Tuhan? Tentu keluarga yang memuliakan Tuhan. Saya rindu semua keluarga-keluarga yang ada di GBI Rock Malaysia, kita merupakan keluarga yang mempermuliakan Tuhan. Pertanyaan sederhana yang saya mau tanyakan pada malam hari ini adalah yang akan menjadi refleksi kita. Apakah keluarga kita sudah mempermuliakan Tuhan? Apakah melalui keluarga kita nama Tuhan sudah ditinggikan, nama Tuhan sudah dipermuliakan? Apakah keluarga kita sudah menjadi terang? Apakah keluarga kita sudah menjadi berkat? Apakah keluarga kita sudah mendatangkan damai Tuhan di tengah-tengah masyarakat? Memuliakan Tuhan lewat keluarga adalah hal yang penting, karena kunci utama keluarga diberkati Tuhan adalah keluarga yang memuliakan Tuhan. Saya mau katakan di sini, kunci keluarga diberkati oleh Tuhan adalah keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau keluarga kita diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau kita mendatangkan berkat Tuhan atas keluarga kita,
Jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Jadikan keluargamu keluarga yang takut akan Tuhan. Pelayanan terbesar bukan saat kita berada di dalam gereja. Pelayanan yang terbesar bukan ketika kita ada di dalam gereja. Mungkin kita memang melayani Tuhan sungguh-sungguh, kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Tetapi pelayanan yang terbesar bukan saat kita berada di dalam gereja. Pelayanan terbesar bukan juga saat kita ada di mimbar, Bapak Ibu. Mungkin orang lain bisa melihat kita sangat kusyuk ketika kita ada di gereja. Mungkin orang lain bisa melihat kita sangat-sangat antusias untuk datang ke gereja atau antusias dalam mengikuti ibadah. Orang lain bisa melihat bagian luar yang ada di dalam diri kita ketika bagaimana sikap kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi pelayanan yang terbesar yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita bukan hanya di gereja, bukan hanya di atas mimbar. Dan pelayanan yang terbesar bukan apa yang kelihatan dari luar seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tetapi apa yang ada di dalam. Pelayanan terbesar adalah menghadirkan gereja di dalam keluarga. Bagaimana kita menghadirkan kedaulatan Tuhan di dalam keluarga kita. Gereja yang saya maksudkan di sini bukan soal bangunan atau soal gedung ya Bapak Ibu, tetapi gereja yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita bisa menghadirkan Roh Kudus di tengah-tengah keluarga kita, bagaimana kita bisa menghadirkan hadirat Tuhan di dalam keluarga kita, bagaimana kita bisa menghadirkan sukacita Tuhan di dalam keluarga kita, bagaimana kita bisa menghadirkan kasih Tuhan di dalam keluarga kita. Kita bisa menghadirkan kerajaan Allah melalui firman Tuhan bagi keluarga kita. Saya dulu guru sekolah minggu di gereja saya yang lama. Ada salah satu anak yang berkata kepada saya begini, Kak, papa saya beda, papa saya di gereja dengan papa saya di rumah beda, atau mungkin mama saya di gereja sama mama saya yang ada di rumah beda. Nah, ini yang perlu kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya juga belajar sebelum saya menjadi ibu, sebelum saya menjadi orang tua, saya pun juga masih terus belajar. Jangan sampai apa yang anak lihat ketika kita di gereja berbeda dengan apa yang anak lihat ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di keluarga. Firman Tuhan tadi katakan kita harus menjadi saksi di dalam keluarga kita terlebih dahulu Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa bersaksi keluar ketika di dalam keluarga sendiri kita berantakan, ketika di dalam keluarga sendiri kita tidak bisa memimpin keluarga kita dengan baik, kita tidak bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita terlebih dahulu dengan baik Bapak Ibu. Sangat disayangkan ketika kita berhasil melayani di gereja, kita berhasil dalam pekerjaan kita, mungkin kita berhasil memimpin orang di dalam pekerjaan, atau kita berhasil menjadi pembina atau menjadi orang tua rohani di gereja, tetapi kita tidak berhasil menjadi orang tua di dalam keluarga kita sendiri. Kita tidak berhasil menjadi pemimpin di dalam keluarga kita sendiri. Hal ini yang Tuhan mau kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Memang orang akan mudah menjadi pengkhotbah untuk orang lain, tetapi sulit untuk menjadi pengkhotbah untuk anak-anaknya sendiri. Orang lain akan lebih mudah memimpin orang lain, tetapi sulit untuk memimpin keluarga sendiri, untuk memimpin keluarganya sendiri. Nah, di sini yang saya maksudkan tadi, pelayanan bukan terlihat dari apa yang kelihatan di luar, tetapi pelayanan yang sesungguhnya adalah apa yang tidak terlihat ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita. Jangan sampai kita menjadi berkat untuk orang lain, tetapi kita tidak menjadi berkat untuk anak-anak kita. Mungkin kita tidak menjadi berkat untuk istri kita, atau kita tidak menjadi berkat untuk suami kita. Bapak Ibu, begini yang saya mau katakan. Hal yang luar biasa, iman yang luar biasa adalah ketika kita melayani di dalam keluarga. Oke, mungkin suamimu bukan orang yang percaya kepada Tuhan.
tetapi melalui doa istri bisa membawa suaminya untuk kenal kepada Tuhan, bisa membawa suaminya untuk terima Tuhan. Melalui doa istri bisa membawa suaminya untuk bersama-sama datang beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Atau mungkin saat ini istrimu bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, doa suami bisa membawa istri untuk kenal dengan Tuhan. Perbuatan, sikap yang dilakukan oleh suami yang mencerminkan kasih Kristus, lama-kelamaan pasti bisa membawa istrinya untuk datang kepada Tuhan. Atau mungkin orang tuamu saat ini tidak percaya kepada Tuhan, belum mengenal Tuhan. Tidak masalah Bapak Ibu, melalui doa seorang anak bisa membawa kedua orang tuanya untuk mengenal Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan melihat keluarga-keluarga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita berkata, aku orang yang sangat percaya kepada Tuhan, aku orang yang mengandalkan Tuhan, aku orang yang percaya kepada Tuhan, aku orang yang beriman kepada Tuhan, tapi keluarga kita hancur, tapi keluarga kita berantakan, tetapi kita tidak mau menjadi tiang doa untuk keluarga kita. Bapak Ibu, papa saya dulu bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, saya masih ingat ketika saya masih kecil, mungkin saya masih SD, mungkin umur 7 tahun atau 8 tahun. Tuhan jawab doa saya ketika saya berumur 22 tahun. Itu sudah 10 tahun lebih Bapak Ibu, Tuhan baru jawab doa saya. Pergumulan doa saya setiap malam, setiap hari, setiap saya datang ke gereja, setiap saya berdoa kepada Tuhan, saya pasti berdoa untuk papa saya. Memang Tuhan tidak langsung menjawab, Tuhan menjawab 10 tahun lebih kemudian. Dan di saat itu Tuhan menjawab, Tuhan tidak memberikan papa kesempatan untuk papa bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa merasakan beribadah bersama-sama. Karena tidak lama setelah itu Tuhan panggil papa saya. Tetapi di sini saya sangat bersyukur. Kenapa Bapak Ibu? Sekalipun Tuhan lama untuk menjawab doa saya, tetapi saya melihat bahwa keluarga saya dipulihkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Sekalipun papa saya belum percaya kepada Tuhan saat itu, saya menjadi tiang doa dan saya percaya karena Tuhan mendengar doa anak-anak yang orang tuanya belum percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus bisa sebagai orang tua menghadirkan kerajaan Allah melalui kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Karena peran utama, peranan yang penting adalah orang tua. Orang tua memiliki peran penting di dalam keluarga. Lalu, saya mau katakan begini, berkat Tuhan di dalam keluarga akan kita rasakan jika masing-masing anggota keluarga menjalankan perannya dengan baik di dalam Tuhan. Jika engkau seorang suami, para suami, jadilah suami yang baik. Menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab di dalam Tuhan, dan jadilah kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Jadilah kepala keluarga yang mengasihi istri. Jadilah suami yang bijaksana. Jadilah suami yang jadilah suami yang bijaksana dan bertanggung jawab. Jadilah ayah yang tidak menyakiti hati anak-anaknya. Jadilah ayah yang mendidik anak di dalam nasihat dan ajaran-ajaran Tuhan. Lalu jadilah suami yang penuh dengan kewajiban dan tanggung jawab. Jika engkau istri, para istri-istri, saya juga belajar ya Bapak Ibu, kita harus menjadi istri yang baik, menjadi istri yang tunduk dan taat pada suami, menjadi istri yang menghormati suami, menjadi ibu yang mendidik anak dengan kasih Kristus. Jika engkau anak-anak, para anak-anak, jadilah anak yang baik untuk kedua orang tuamu. Jadilah anak yang menghormati orang tua, yang taat kepada orang tua, yang menjadi teladan dan membawa damai. Saya percaya Bapak Ibu, jika kita masing-masing anggota keluarga memahami peranan-peranan kita di dalam keluarga Kristen, di dalam keluarga yang mengasihi Tuhan, saya yakin, saya percaya pasti berkat Tuhan itu ada di dalam keluarga kita. Lalu bagaimana kita memuliakan Tuhan lewat keluarga kita?
Nah, di sini ada 3 hal, ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama-sama. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan lewat keluarga kita. Hal yang pertama yang saya mau bagikan adalah bangun mezbah doa di dalam keluargamu. Di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu ayat ini, di mana Yosua menegaskan kepada bangsa Israel yang memiliki kedegilan hati, yang memiliki hati yang keras, yang tegar tengkuk kata firman Tuhan. Yosua memberikan statement, Yosua memberikan pernyataan bahwa oke, terserah kamu mau beribadah kepada siapa. Pada hari ini tentukan kepada siapa kamu akan beribadah, agar hatimu tidak bercabang-cabang, tidak menimbulkan murka Allah ya, walaupun pada akhirnya akan menimbulkan murka Allah ketika kita membuat berhala-berhala yang lain. Tetapi Yosua mengambil pilihan yang tepat. Dia sebagai kepala keluarga, dia sebagai suami yang percaya kepada Tuhan. Dia katakan, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Hal ini yang harus kita pelajari dari sikap Yosua, Bapak Ibu. Bagaimana kita tidak boleh menjadikan hal-hal yang lain sebagai berhala kita. Bisa juga keluarga menjadi berhala. Kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Kita boleh sayang kepada anak, kita boleh sayang kepada suami, kita boleh sayang kepada istri. Tetapi ingat, kita jangan menjadikan anggota keluarga kita sebagai berhala kita. Yang terutama di dalam keluarga kita adalah Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang lain. Kita tidak atau Tuhan adalah Allah yang pencemburu kan Bapak Ibu. Allah adalah Allah yang cemburu. Jadi kita tidak boleh mengasihi anak kita lebih dari kita mengasihi Tuhan. Kita tidak boleh mengasihi suami kita lebih dari kita mengasihi Tuhan. Kita tidak boleh mengasihi istri kita lebih dari kita mengasihi Tuhan. Kita harus bangun mezbah doa di dalam keluarga, karena mezbah doa ini sangat penting Bapak Ibu, di mana kita bisa memprotek keluarga kita dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang mungkin bisa membahayakan keluarga kita, atau dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Melalui mezbah doa, kita mendatangkan hadirat Tuhan, kita mempererat keluarga kita di dalam Tuhan. Di situ berkat Tuhan akan tercurah. Hal yang kedua, mengajarkan firman Tuhan, terutama kepada anak-anak. Di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-9 dan ke-10. Ulangan 4 ayat yang ke-9 dan ke-10. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Ini yang Tuhan mau bagi kita, orang tua di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan, kita menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam diri anak-anak kita. Karena faktor utama yang memperkenalkan kasih Tuhan, yang memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita adalah kita sebagai orang tua. Karena faktor yang utama yang membentuk perilaku, karakter anak itu takut akan Tuhan, atau anak itu memiliki iman kepada Tuhan, itu dibentuk oleh kedua orang tuanya Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua yang percaya kepada Tuhan, mari kita bagikan
firman Tuhan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, dan kita harus jadikan firman Tuhan menjadi landasan di dalam keluarga kita. Yang ketiga, hidup di dalam kesatuan hati. Ini adalah kunci berkat yang luar biasa. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133. Nah, nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ini ayat yang luar biasa, di mana ketika kita ada kesatuan hati, kita ada kerukunan, di situ Tuhan akan melimpahkan berkat-berkatnya, di situ Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Begini Bapak Ibu, sebagai kesimpulan sharing saya pada malam hari ini adalah, berkat Tuhan ada atas keluarga-keluarga ketika keluarga kita mempermuliakan Tuhan dengan menjadi berkat. Keluarga kita harus menjadi berkat Bapak Ibu. Dengan menjadi berkat, keluarga kita sudah mempermuliakan Tuhan. Jangan hanya pelayanan kita di gereja saja yang menjadi berkat untuk orang lain, tetapi keluarga kita tidak menjadi berkat. Jangan hanya di kantor saja kita menjadi berkat, tetapi keluarga kita tidak menjadi berkat. Lalu tetapi di dalam keluarga juga kita harus menjadi berkat agar keluarga kita bisa menjadi berkat untuk keluarga yang lain. Seperti yang tadi saya singgung di awal, jangan sampai anak melihat kita yang ada di gereja dengan anak melihat kita yang ada di rumah sangat-sangat berbeda. Jangan sampai anak merasakan, oh papa saya atau mama saya perhatian dengan orang-orang di gereja, tetapi mama papa saya tidak pernah perhatian kepada saya. Oh papa mama saya sangat mengasihi orang-orang yang ada di gereja, tetapi papa mama saya tidak mengasihi saya. Kita terlebih dahulu harus menjadi berkat di dalam keluarga, kalau kita mau keluarga kita menjadi berkat untuk orang lain. Tidak ada papa yang baik tanpa menjadi suami yang baik terlebih dahulu. Dan tidak ada mamah yang baik tanpa menjadi istri yang baik terlebih dahulu. Mari kita sama-sama belajar pada malam hari ini Bapak Ibu. Memang hal yang sulit bagaimana kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi teladan di dalam keluarga. Karena lebih mudah kita action keluar, tetapi sangat sulit bagaimana kita mempraktekkannya di dalam keluarga. Tetapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh memiliki iman di dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, saya percaya, saya yakin kita akan menjadi berkat bagi keluarga kita. Mari kita sama-sama belajar membentuk keluarga kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, jika malam hari ini mungkin firman Tuhan ini sangat singkat Tuhan, tetapi ada hal yang kami mau pelajari Tuhan, bahwa kami percaya ada berkat Tuhan atas keluarga kami. Karena itu Tuhan, kami mau Tuhan keluarga kami mempermuliakan Engkau Tuhan. Melalui kami, mungkin kami sebagai orang tua atau kami sebagai anak Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan lewat keluarga kami. Dan kami mau Tuhan, kami menjadi berkat terlebih dahulu Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada atas keluarga kami. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat GBI Rock Malaysia yang mungkin saat ini mereka sedang ada di dalam kesulitan, kesusahan Tuhan. Tuhan, Kau yang menjadi jawaban bagi mereka, Engkau penolong bagi mereka Tuhan. Mereka mungkin sedang dalam kesukaran, atau mungkin mereka sedang ada di dalam lembah yang kelam. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyertai mereka, Engkau Allah yang akan menjadikan mereka pemenang Tuhan. Mungkin jika saat ini
ada jemaat-jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang ada sedang mengalami sakit Tuhan, atau kondisi yang sedang lemah kesehatannya. Tuhan Yesus, Engkau Allah penyembuh bagi mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap kepala-kepala keluarga Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap para istri-istri yang ada Tuhan. Berkati Tuhan setiap para anak-anak yang ada Tuhan di dalam keluarga yang luar biasa. Keluarga jemaat GBI Rock Malaysia, Engkau memberkati mereka semua. Berikan mereka kesatuan hati Tuhan. Biarlah berkat Tuhan terus tercurah atas keluarga mereka. Dan ajar mereka Tuhan, bantu mereka, pimpin mereka, bimbing mereka Tuhan, agar mereka menjadi keluarga yang luar biasa di dalam Tuhan. Ajari kami Tuhan senantiasa agar kami boleh menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami Tuhan, agar kami boleh menjadi istri yang baik untuk suami kami, atau kami menjadi suami yang baik untuk istri kami menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kami Tuhan, kami menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang bekerja di dalam hidup kami, Engkau Allah yang bekerja di dalam keluarga kami Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kami mau belajar Tuhan melalui doa Daud Tuhan, di mana ada berkat Tuhan bagi keluarga kami. Ini yang mau kami pelajari Tuhan, menjadi rema di dalam hidup kami. Kami mau terus belajar Tuhan, biarlah Roh Kudus, Engkau yang menguatkan setiap kami, Engkau yang membentuk kami Tuhan, Engkau yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seru doa dan ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.